歓迎だったりとか、人の良さをなんていうさっきからそうそう。来た瞬間に素晴らしい国だなっていう。Tersentuh sambutan fans Timnas Indonesia, pemain Timnas Jepang Yuto Nagatomo. Negara ini luar biasa. Siapkan laga lawan Jepang dan Arab Saudi, Timnas Indonesia latihan perdana di hotel. Ada Kevin Dix. Media Jepang sebut Kevin Dix sebagai senjata rahasia Timnas Indonesia. Tersentuh sambutan fans Timnas Indonesia, pemain Timnas Jepang Yuto Nagatomo. Negara ini luar biasa. Yuto Nagatomo mengaku tersentuh dengan sambutan fans Timnas Indonesia saat baru tiba di bandara. Bek Timnas Jepang itu telah tiba di Indonesia beserta rombongannya melalui Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Senin, 11 November 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Setibanya di bandara, Nagatomo CS pun mendapatkan sambutan hangat masyarakat Indonesia yang sedang berada di lokasi. Saya sangat tersentuh saat kami tiba di bandara. Para penggemar Anda datang ke bandara dan menyambut kami, ujar Nagatomo, usai latihan di lapangan A Komplek Olahraga Gelora Bung Karno, Senayan, Senin, 11 November 2024, sore waktu Indonesia Barat. Dari langkah pertama yang saya ambil di luar bandara, saya tahu bahwa negara ini luar biasa, paparnya. Pemain yang pernah membela Inter Milan itu pun mengaku senang bisa berada di Indonesia, sekaligus menghadapi skuad Garuda. Menurutnya, pertandingan Jepang melawan Indonesia akan menjadi tontonan menarik untuk kedua pendukung tim. Saya merasa sangat senang berada di sini dan juga sangat senang bisa bermain melawan Indonesia, ungkap pemain berusia 38 tahun itu. Sebagai catatan, pertandingan antara Timnas Indonesia kontra Jepang sendiri akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Duel ini akan menjadi pertemuan perdana kedua tim dalam grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Jepang melakoni latihan perdana jelang melawan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Samurai Biru julukan Timnas Jepang melakoni latihan perdana di Jakarta, tepatnya di lapangan A, Komplek Olahraga Gelora Bung Karno, Senayan, Senin, 11 November 2024, mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya ada beberapa pemain yang turut serta dalam sesi latihan kali ini. Satu di antaranya adalah mantan penggawa Inter Milan, Yuto Nagatomo, yang kini membela FC Tokyo. Selain Nagatomo, ada pula kiper Koseitani, Machida Zelvia, Joel Chima, Sintruidense VV, bek Kota Takai, Kawasaki Front, ada Ritsu Doan, SC Freiburg. Di tengah hujan gerimis, 6 pemain tim besutan Hajime Moriyasu pun tampak serius melahap menu latihan. Ritsu Doan tampak melakukan pemanasan lebih dulu, dan dilanjutkan 1 kali berlari mengelilingi lapangan. Setelahnya, para pemain tampak melatih akurasi umpan-umpan pendek dan tendangan ke gawang kecil. Tak hanya itu, para pemain Jepang juga melakukan latihan rondo. Pemandangan menarik lainnya dalam sesi latihan kali ini adalah, di mana seluruh sisi lapangan ditutupi dengan kain hitam. Sepanjang sesi latihan, tampak petugas keamanan GBK dan polisi berjaga di sekitar lokasi. Siapkan laga lawan Jepang dan Arab Saudi, Timnas Indonesia latihan perdana di hotel. Ada Kevin Dix. Latihan perdana Timnas Indonesia digelar di hotel tempat mereka menginap. Sesi latihan ini terpaksa dilakukan di hotel karena kondisi hujan yang terus melanda Jakarta. Awalnya, pasukan Garuda dijadwalkan akan menggelar sesi latihan perdana di lapangan A Senayan pada Senin 11 November sore. Meskipun begitu, Shin Taeyong tidak mau melewatkan sesi latihan dengan persiapan yang cukup mepet. Sesi latihan lebih difokuskan kepada pengembalian kondisi fisik para pemain, karena beberapa pemain ada yang baru tiba di Indonesia.
Menjelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong memanggil 27 pemain dengan satu tambahan pemain naturalisasi baru, Kevin Dix. Pemain FC Copenhagen tersebut sudah bisa dimainkan melawan Jepang dan Arab Saudi pada tanggal 15 dan 19 November mendatang. Timnas Indonesia tetap optimistis walau tanpa Mees Hilgers. Timnas Indonesia harus menghadapi kenyataan pahit dengan absennya salah satu pemain andalan mereka, Mees Hilgers. Bek FC20 ini dipastikan tidak akan bergabung dengan skuad Garuda untuk 2 pertandingan lanjutan di bulan November 2024 melawan Timnas Jepang dan Arab Saudi. Keputusan tersebut diambil setelah cedera lama yang diderita Hilgers kambuh kembali saat bermain untuk klubnya. Meskipun demikian, pemain-pemain Timnas Indonesia yang tersisa sudah siap untuk tampil maksimal demi meraih hasil positif di 2 laga krusial tersebut. Absennya Mees Hilgers tentu menjadi kehilangan besar bagi Timnas Indonesia. Namun, Jordi Amat, salah satu pemain senior Timnas Indonesia, menegaskan bahwa meskipun Hilgers tidak tampil, skuad Garuda akan tetap fokus dan memberikan yang terbaik di lapangan. Dalam sesi PSSI Media Day yang digelar di Jakarta pada Selasa, 12 November 2024, Jordi mengungkapkan kekhawatirannya tentang kondisi cedera Hilgers, namun ia juga menegaskan bahwa Timnas Indonesia akan tetap siap tempur tanpa kehadiran bek asal FC20 tersebut. Dia adalah pemain yang sangat berkualitas dan punya peran vital di lini belakang kami. Tentu saja kami akan sangat merindukannya, tambah Jordi. Meski begitu, Jordi menegaskan bahwa seluruh pemain yang ada saat ini akan tetap memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Kami akan tetap berjuang keras untuk meraih hasil maksimal di 2 pertandingan krusial ini, tegasnya. Sementara itu, Witan Sulaiman memberikan respon bijak terkait absennya Mees Hilgers. Witan, yang merupakan pemain sayap andalan Timnas Indonesia, menegaskan bahwa setiap pemain yang dipanggil untuk memperkuat Garuda harus siap memberikan yang terbaik, tanpa terkecuali. Pemain Persija Jakarta ini menambahkan bahwa meskipun absennya Hilgers menjadi kerugian, Timnas Indonesia tetap memiliki kekuatan kolektif yang solid untuk menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang dan Arab Saudi. Semua pemain yang ada di sini pasti akan berusaha memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Siapapun yang dipercaya untuk bermain, kami akan memberikan 100% untuk meraih kemenangan, ungkap Witan. Media Jepang sebut Kevin Dix sebagai senjata rahasia Timnas Indonesia. Kevin Dix kini menjadi perhatian besar di media Jepang setelah resmi bergabung dengan Timnas Indonesia sebagai pemain naturalisasi. Pemain bertahan klub FC Copenhagen itu dianggap bisa menjadi kunci pertahanan Timnas Indonesia, yang akan menghadapi laga penting melawan Jepang pada 15 November mendatang. Sejak diumumkan sebagai bagian dari skuad asuhan Shin Tae-yong, Kevin Dix menarik sorotan karena pengalamannya bermain di level kompetisi Eropa, termasuk UEFA Champions League. Kehadirannya dinilai membawa angin segar dan menjadi penguat lini belakang yang dibutuhkan Indonesia untuk menghadapi tim sekelas Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Jepang, terutama Football Channel, memberikan perhatian serius pada Kevin Dix, bahkan menjulukinya sebagai senjata rahasia Timnas Indonesia. Julukan itu diberi mengingat pengalaman internasionalnya dan kemampuannya yang tidak hanya bertahan, tetapi juga menyerang dan mencetak gol, yang tentu menjadi nilai tambah di laga internasional. Kevin Dix memiliki statistik yang impresif sebagai seorang bek di Copenhagen. Dia tidak hanya bertugas di lini belakang tetapi juga mampu mencetak 7 gol dan memberikan 2 assist dalam 25 pertandingan musim ini, sebuah catatan luar biasa bagi pemain bertahan. Media Jepang bahkan menyebut kehadiran Kevin Dix bisa menjadi strategi rahasia yang direncanakan oleh pelatih Shin Tae-yong untuk menghentikan serangan Jepang. Dengan pengalaman dan tekniknya, Kevin Dix memang mampu berkontribusi besar dalam menutup ruang gerak pemain lawan, sesuatu yang membuat Jepang harus berhati-hati. Strategi rahasia untuk mencegah timnas Jepang mencetak gol, tulis media Jepang, Football Channel. Menurut Football Channel, Kevin Dix memiliki ketenangan dalam membaca permainan serta ketangguhan dalam duel 1 lawan 1, 2 kualitas yang dianggap penting saat menghadapi tim seperti Jepang yang dikenal dengan permainan cepat dan kolektif.
Bagi pelatih Hajime Moriyasu dan skuad Jepang, Kevin Dix adalah sosok yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Timnas Indonesia siapkan senjata rahasia, pengalaman bermain di Champions League, tulis media Jepang, Football Channel. Tak hanya itu, media Jepang menyadari Kevin Dix bisa memberi ancaman ganda, tidak hanya sebagai bek tetapi juga dalam menciptakan peluang melalui assist atau tendangan ke gawang. Hal ini terbukti dari statistiknya yang mencatatkan 7 gol, jumlah yang cukup mengejutkan bagi seorang pemain belakang di musim yang berjalan. Bagi Timnas Indonesia, Kevin Dix diharapkan mampu memperkuat lini pertahanan yang sebelumnya sempat menjadi titik lemah. Pelatih Shin Tae-yong jelas memiliki ekspektasi besar padanya, terutama dalam laga kualifikasi yang krusial ini. Tidak heran jika media Jepang merasa ketar-ketir dengan strategi Shin Tae-yong yang membawa Kevin Dix sebagai bagian dari skuad Garuda. Meski Kevin Dix belum pernah secara resmi bermain untuk Timnas Indonesia, reputasinya sudah cukup untuk menimbulkan kekhawatiran. Kevin Dix yang sempat memperkuat berbagai klub di Eropa memiliki pengalaman bertanding yang luar biasa, salah satu aspek yang membuatnya berbeda dari bek-bek Indonesia lainnya. Hal ini pun disoroti oleh media Jepang, yang menganggap Kevin Dix punya keunggulan dalam segi mentalitas dan ketenangan di lapangan, dua aspek yang sangat penting dalam pertandingan besar. Dalam pertandingan melawan Jepang, Kevin Dix diharapkan mampu menahan gempuran lawan, sekaligus memberi pengaruh besar pada performa Timnas Indonesia di level internasional. Jepang yang dikenal sebagai salah satu tim Asia dengan kekuatan menyerang tinggi, tentu harus berhati-hati terhadap Kevin Dix. Menurut Football Channel, kehadiran Kevin Dix akan memperkaya opsi bertahan Timnas Indonesia, sekaligus memberi potensi kejutan lewat serangan balik yang bisa saja diprakarsai olehnya. Kevin Dix yang mampu bergerak cepat dan memiliki kontrol bola yang baik, akan menjadi pemain yang diwaspadai oleh lawan.